Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part 2 mengenai pembahasan logika matematik pada pertemuan kali ini. Di pertemuan pertama, di part 1, kita sudah membahas mengenai logika matematik, negasi, disjungsi, implikasi, implikasi. Ya. Maka untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang kedua, yaitu berkaitan dengan, nah ini, kita bahas mengenai pernyataan majmuk bersusun. Oke, di sini. Nah, apa yang dikatakan sebagai pernyataan majmuk bersusun, di sini adalah dua pernyataan disebut ekuivalen, ya. Jadi bersusun itu adalah ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Nilai kebenaran yang sama. Oke. Nah, oke, saya coret. Nah, kebenaran yang sama. Ini simbolnya adalah tanda sama dengan di 3 seperti ini. Jadi kalau pernyataan P equivalent Q, maka di sini dikatakan sebagai P equivalent Q dengan tanda sama dengan 3. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, oke, saya hapus dulu yang ini. Oke. Nah, buktikan apakah pernyataan P dan Q, negasi P dan Q, P dan Q dinegasikan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Merupakan pernyataan mazmuk yang ekuivalen. Nah, ekuivalen berarti kan harus sama nilai kebenarannya. Kalau kita lihat contoh, ini kan sudah sama ya, SBB, ini pun SBB. Tapi bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah gini, kita lihat di soal, itu ada dua pernyataan P dan Q, maka kita anggap sebagai dua. Ya. Ada dua pernyataan P dan Q, maka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 di sini maksudnya adalah benarnya 2 dan salahnya 2. Itu dikatakan 4. Di sini benarnya 2 dan salahnya adalah 2. Nah, untuk Q-nya gimana? Bentuknya ya satu-satu, BS, BS. Jadi terwakili benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah salah. Semuanya terwakili. Yang kedua, kita harus melihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri atau kanan di sini memiliki satu pernyataan, negasi P dan negasi Q. Ini pun sama, negasi P, negasi Q. Jadi punya satu-satu. Nilainya kita lihat dari sini. Kalau ini benar-benar salah-salah, maka negasi P-nya adalah salah-salah benar-benar. Sedangkan kalau di sini benar salah, maka Q-nya adalah salah benar benar. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah lihat yang sebelah kiri. Ada dalam kurung. Dalam kurung itu punya P dan Q. P dan Q itu dikatakan sebagai konjungsi. Konjungsi itu konsepnya setiap salah pasti salah. Maka kita lihat P dan Q. Bandingkan P, Q. Benar, benar. Pasti benar. Benar, salah, salah. Salah, benar, salah. Salah, salah, salah karena memiliki salah. Nah, yang selanjutnya lihat di sini P dan Q-nya ada negasi. Nah, ini salah. Ini bukan V ya. Harusnya ini nih gini nih. Saya ganti. Ini harusnya gini. Nah, P dan Q ya. Dinegasikan. Kalau ini benar salah salah salah, maka ini salah benar benar benar. Maka yang sebelah kiri memiliki nilai kebenaran salah benar benar benar. Yang sebelah kanan negasi P disjungsi negasi Q. Yang namanya disjungsi itu setiap benar pasti benar. Kita bandingkan yang negasi yang ini dengan yang ini. Salah salah salah, salah benar benar, benar salah benar, benar benar benar. Ini kan sama ya. Kiri dan kanan memiliki nilai kebenaran yang sama. Walaupun ada salahnya, yang penting sama. Maka ini dikatakan sebagai ekuivalen. Nah, konsepnya seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan. Nah, ya, kita lanjutkan seperti ini ya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai converse, inverse, kontraposisi. Kita hapus dulu coret-coret yang di slide yang tadi. Oke. Nah,
Converse inverse kontraposisi. Converse inverse kontraposisi ini adalah modifikasi dari sebuah implikasi. Implikasi itu simbolnya adalah tanda panah ke sebelah kanan. Tanda panah ke sebelah kanan kalau kita baca adalah jika maka atau jika P maka Q. Yang pertama, kalau di sini dikatakan converse itu dibalik. P maka Q itu jadi Q maka P. Inverse itu dikasih tanda negasi, tapi dari sini ya konsepnya dari P maka Q. Ini jadi negasi P maka negasi Q. Jadi dinegasikan. Sedangkan kontraposisi adalah dibalik dan dinegasikan, atau dalam tanda kutip converse dan kontraposisi itu saling terbalik. Jadi negasi Q maka negasi P. Ya, seperti itu. Nah, ini tabel kebenaran dengan konsep yang tadi, ya, menentukan sebuah implikasi, converse, inverse, kontraposisinya seperti itu. Kita lihat contoh yang menggunakan sebuah teks atau kalimat. Nah, ini sambil saya hapus dulu coret-coret yang tadi. Nah, ini benar coretan ya. Yang tadi. Oke. Nah, kita analisis apakah ini jawaban yang benar atau salah. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Yang pertama ya, ini yang pertama, ini pun jawaban yang pertama. Jika n kuadrat ganjil, maka n ganjil. Ini adalah sebuah pernyataan P. Ini adalah sebuah pernyataan Q. Converse itu asalnya P maka Q, jadi Q maka P. Betul nggak? Q. Ini Q-nya, maka sini P-nya. Betul nggak? Betul ya? Jika n ganjil, maka n kuadrat ganjil. Dan yang kedua, inverse. Inverse itu adalah harusnya negasi Q, oke, negasi Q, negasi P, maka negasi Q. Berarti negasi ada kata tidak ya? N kuadrat tidak ganjil, betul. Maka n ganjil. Nah, ini salah. Harusnya apa? Harusnya adalah n tidak ganjil. N tidak ganjil. Kita lihat kontraposisi. Kontraposisi itu ada hubungannya dengan converse. Kalau n tidak ganjil, betul ya, ini n tidak ganjil, jadi asalnya n kuadrat ganjil menjadi, nah ini kan salah. Ya, yang namanya kontraposisi adalah inverse dari converse. Di sini n tidak ganjil, ini betul. Tapi di sini n kuadrat ganjil, harusnya n tidak ganjil. Jadi ini adalah contoh yang salah. Nah, tugas kalian nanti adalah menganalisis apakah contoh yang kedua yang jika m kuadrat, jika m lebih besar n, maka ma lebih besar na. Untuk a lebih besar 0, apakah jawaban converse, inverse, dan kontraposisinya betul atau salah? Silahkan dianalisis. Berikutnya kita akan bahas mengenai kita akan bahas mengenai ini yang namanya adalah penarikan kesimpulan. Seperti apa penarikan kesimpulan? Clear aja all drawing ya, biar lebih cepat. Nah, yang dikatakan penarikan kesimpulan itu ada yang harus Anda tahu pertama kali adalah yang dinamakan sebagai premis, konklusi, dan argumen. Nah, premis adalah beberapa pernyataan yang menjadi asumsi dari penyimpulan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah konklusi. Konklusi adalah pernyataan yang merupakan kesimpulan akhir dari suatu penarikan kesimpulan. Argumen, penarikan kesimpulan dari serangkaian premis. Oke, kita cek. Semua manusia adalah makhluk hidup. Bang-bang adalah manusia. Jadi Bang-bang adalah makhluk hidup karena Bang-bang adalah manusia. Nah, dalam argumen ini P dan Q adalah premis. Jadi P ini
Ki ini adalah sebuah premis. Beberapa pernyataan yang menjadi asumsi dari penyimpulan. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang nanti akan jadi sebuah kesimpulan. R di sini adalah konklusi atau dikatakan sebagai kesimpulan. Ya, konklusi adalah pernyataan yang merupakan kesimpulan akhir. Maka di sini kesimpulan akhir. Itu yang dikatakan sebagai konklusi. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ada yang namanya silogisme. Nah, nggak apa-apa lah, kita silogisme dulu. Silogisme. Nah, silogisme itu punya konsep ini nih yang paling penting nih. Saya kasih tanda. Ini yang paling penting. Silogisme. Premis 1, P maka Q. Premis 2, Q maka R. Konklusinya, P maka R. Atau ini iseng-isengan saja, sebetulnya kita coret Q-nya. Maka hasilnya P maka R. Boleh kan? Boleh. Tapi jangan dijadikan kesimpulan secara konsep bahwa silogisme adalah P maka Q. Premis keduanya adalah Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Contohnya ini udah ada. Jika BBM naik, maka biaya transportasi naik. Nah, P-nya BBM naik, Q-nya adalah transportasi naik. Ini P-nya. Ya, atau saya ini aja teks. Ini P-nya. Ya, ini Q-nya. Transportasi naik sama ya. Ini Q-nya. Ini R-nya. Q-nya kita coret. Ya. Q-nya kita coret, maka hasilnya R. Maka jawabannya adalah jika BBM naik, ini P-nya. Ini adalah R-nya. Maka dikatakan sebagai konsep dari silogisme. Nah, itu seperti itu ya. Silogisme. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan bahas mengenai sebuah modus. Ada dua modus. Yang pertama ada yang dikatakan sebagai modus ponen. Ada sedikit perbedaan antara modus ponen dan modus. Satu lagi adalah namanya adalah modus tollens. Nah, secara konsep yang paling penting, argumen ini dikatakan modus ponen terdiri atas dua premis. Ya, ada premis P, ada premis, satu lagi premis yang kedua. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Nah, premis pertama itu ada dua, P maka Q. Oke, saya butuh ini lagi. Premis ini yang paling penting. Sering kali. Premis pertama adalah P maka Q. Premis kedua adalah P saja. Maka konklusinya adalah Q. Nah, ini boleh, ini iseng-isengan saja, kita cari. Maka kesimpulannya adalah Q. Tapi, jangan dibuat kesimpulan ya, coret-coret ini adalah semacam sebuah konsep yang memang P maka Q, premis keduanya P, maka konklusinya adalah Q. Nah, contohnya ini, jika ia rajin belajar, maka ia pandai. Ini apa? Ini P. Ini Q. Ia rajin belajar kan sama ya? Ia rajin belajar. Oh, ini P. P-nya coret. Berarti kan jawabannya ia pandai. Ki gitu jawabannya. Ya, kalau tidak menggunakan P maka Ki, kita langsung aja coret-coret yang sama. Rajin belajar, nanti kita coret. Maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah yang dikatakan sebagai modus tollens. Modus tollens seperti ini. Nah, yang paling pentingnya di mana? Yang paling pentingnya ini. Setiap pentingnya akan selalu ada di akhir. Nah, set. Nah, kita lihat di sini. Ini suatu bagian yang memang penting ya. Nah, ini penting nih. Nah, dikatakan semakin modus ponen. Bedanya apa dengan tolen? Kalau tadi tolen itu PQ P, di sini ponen, sorry. Ini bukan ponens, tapi harusnya tolens. Nah, saya tulis ini aja lah. Modus tolens ya. Nah, tolen. P maka Q, di sini negasi Q, ada negasinya, maka dikatakan sebagai tolen. Kita coret Q-nya, tersisa negasi dan P, berarti negasi P. Jika Doni bekerja, P. Doni mendapat gaji itu Q.
Doni tidak mendapat gaji, berarti negasi. Gaji itu apa? Ki. Coret ki-nya. Jawabannya negasi. P. Doni tidak bekerja. Ya. Jadi ada tiga dalam pendidikan sebelah. Pertama adalah silogisme, yang kedua modus ponen, yang ketiga adalah modus tollens. Ya, silahkan dipelajari dan dipahami materi ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai induksi matematik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.